Sudah terlihat ya, dokter? Sampun, sampun, monggo, Oke, monggo. baik. Terima kasih. Topik saya hari ini metode mengatur haid dengan menggunakan preparat progestin. eh Semua wanita pasti ingin ibadahnya lancar, ibadahnya baik, mulai dengan urut-urutannya, mulai dari apa namanya wukuf gitu ya. Ada wukuf, ada apa tawaf, ada sa'i gitu. Semuanya pengennya lancar dari prosesnya itu. Nah, untuk lancar prosesnya, semua wanita pasti khawatir kalau misalnya pada usia reproduktif untuk terjadi haid. Makanya diperlukan untuk menunda haid. Tapi masalahnya, dengan menunda haid ini saya mau pilih yang mana gitu. Kebetulan saya bicara progestin, maka saya akan memaparkan tentang progestin. Jadi pengaturan haji dan umroh ini eh, untuk haidnya itu diatur dengan preparat progestin, bisa BKB kombinasi, bisa dengan generis agonis gitu. Nah, apa aja nanti, bagaimana gitu, pemberiannya seperti apa. Nah, ini nanti akan diatur di dalam webinar ini. Jadi bisa diketahui. Kita harus tahu dulu sebenarnya kalau misalnya preparat progestin itu bagaimana. Jadi asalnya itu sebenarnya yang mirip adalah progestogen. Jadi progestogen itu dibagi menjadi dua, ada progesteron dan ada progestin. Kalau yang progestogen, yang progesteron, sorry, itu adalah eh, progesteron yang bentuknya natural gitu ya. Jadi dia bioidentik dengan progesteron yang asli. Sedangkan kalau progestin, dia sintetis, jadi dia cincinnya juga lebih berbeda. Nah, yang lebih mirip cincinnya dengan progesteron yang asli adalah yang natural atau bioidentik. Klasifikasinya, jadi di sini ada dibagi menjadi time appearance, jadi ada first, second, third, dan fourth generation. Jadi ini yang sekarang banyak beredar itu juga yang di first generation yang seperti noredisteron itu banyak sekali ya. Kemudian yang ada juga seperti pil KB menyusui, lenestrenol gitu ya. Kemudian ada juga MPA yang biasanya kita injeksikan. Jadi ada juga yang ini ya, stiproteron asetat itu ada yang biasanya di KB pil KB kombinasi gitu. Biasa terutama digunakan pada kasus-kasus hiperandrogen. Kemudian ada juga second generation. Di sini juga ada levonorgestrel, ada norgestrel. Nah, levonorgestrel ini juga salah satunya pada progestin, misalnya pada kontrasepsi darurat. Itu ada isinya levonorgestrel. Kemudian ada third generation, di sini ada desogestrel. Nah, ini juga desogestrel ini banyak digunakan pada kasus-kasus untuk PKB menyusui gitu ya. Kemudian ada gestodin, gestimat, dan etonogestrel. Kemudian yang fourth generation, nah ini yang lagi ngehits ini sebenarnya yang lagi keluar tuh drospirenone gitu ya. Tapi di beberapa ada drospirenone yang memang kombinasi dengan pil KB kombinasi gitu. Ada juga Dienoges, nah Dienoges itu juga lagi ngehits untuk terapi endometriosis. Kemudian ada Nestoron, Norbegestrol asetat, dan Trimegeston. Kemudian untuk androgenik propertiesnya, nah yang punya sifat anti-androgenik adalah ciproteran asetat, chlormadinon asetat, dinoges, dan drospirenone. Yang punya paling tinggi sifat androgeniknya adalah levonorgestrel. Makanya untuk pemberian levonorgestrel harus hati-hati. Yang netral adalah hidroksiprogesteron asetat. Kalau misalnya pengen tahu sebenarnya tuh progestin sama progesteron tuh apa sih bedanya? Yang tadi kan sudah sempat disebutkan bahwa kalau yang progesteron itu natural, kalau yang progestin itu sintetik, ternyata ada perbedaan di sini. Mulai dari penyebab misalnya ada sakit kepala atau migrain, ternyata di progestin lebih sering menyebabkan dibandingkan yang progesteron gitu ya. Justru yang progesteron bisa menurunkan gitu ya. Tidak, maksudnya juga nggak turun banget, tapi dia tidak terlalu gitu sakit kepala atau migrainnya. Kemudian untuk progestin itu, jadi dia bisa menipiskan dinding dari endometrium gitu. Sedangkan kalau progesteron, jadi dia sebenarnya lebih ke persiapan untuk kehamilan gitu ya. Makanya banyak sekali kalau supporting obat-obatan supporting untuk luteal phase support gitu untuk pasien-pasien dengan program hamil. Nah, itu diberikan pada golongan yang lebih ke natural progesteron. Kemudian ada irregular menstrual bleeding itu lebih banyak di progestin, sedangkan kalau progesteron murni justru dia mengurangi spotting dan dapat mensupport luteal phase support gitu ya. Jadi untuk pada kehamilan. Kemudian untuk mood, nah ini yang pada sintetik itu dia kebanyakan sih memang justru malah mood swing gitu ya. Jadi ada depression, cemas gitu ya. Justru malah gangguan mood.
Kemudian kalau natural, jadi dia lebih ke calming effect gitu, jadi lebih tenang. Kemudian pada sintetik seringkali bisa menyebabkan adanya nyeri pada payudara, sedangkan pada natural justru dia mensupport ini apa namanya breast health gitu. Karena apa? Karena cincinnya mirip. Kalau misalnya progestin kan beda gitu. Kalau menempati reseptornya dia bisa menyebabkan perubahan sifat karena adanya apa namanya ikatan yang berbeda bila diberikan dengan yang progesteron aslinya. Kemudian ini ya pada progestin ini justru menurunkan libido gitu ya. Jadi nggak pengen berhubungan gitu. Kemudian sedangkan yang pada natural sama sih juga decrease sex drive gitu. Terutama di retail phase gitu ya. Karena memang lebih difokuskan untuk persiapan kehamilan. Kemudian secara chemistry gitu, progestin dia lebih eh, mirip-mirip ke androgen gitu. Jadi kan memang derivatnya dia androgen dan testosteron gitu ya. Kalau dari progestin, sedangkan kalau natural dia lebih ke anti androgenik. Gimana mekanisme aksinya dari progestin ini? Jadi efek yang positifnya dia bisa menghambat LH surge, jadi dia mencegah terjadinya ovulasi, kemudian mempertebal mukosa ini ya apa namanya serviks, jadi volumenya juga turun gitu. Kemudian dia memiliki anti renin angiotensin aldosteron system, terutama di drosperinon. Jadi dia bisa menurunkan berat badan, dia juga bisa menurunkan tekanan darah, dan pada endometrium dia menipiskan endometrium. Efek metaboliknya apa? Nah ini ada efek yang kita harus hati-hati. Jadi kalau misalnya ada hal seperti ini harus kita pertimbangkan pemberiannya karena dia bisa mempengaruhi ke lipid profile juga ke resistensi insulin pada metabolisme karbohidrat. Selain itu, dia juga punya efek androgenik dan mempengaruhi sistem koagulasi. Maka pada obat-obat tertentu yang memberikan efek ini adalah yang kuat adalah desogestrel, gestodin, dan drospirenol. Maka pemberiannya kita harus wise, kita harus tahu anamnesa betul. Jadi kira-kira punya resiko nggak? Misalnya punya cardiovascular disease, punya resiko tromboembolik atau tidak, itu perlu kita pertanyakan kepada calon penggunanya. Ini adalah efek progestin yang berdasarkan dari ininya ya, apa first generation sampai fourth generation. Jadi ini bisa dilihat. Jadi kalau misalnya nortindrone, dia memiliki sifat yang low progestational, kemudian dia memiliki estrogenic effect yang sedikit gitu ya, estrogenic effect. Kemudian dia juga low dose improve lipid profile by raising HDL dan lowering LDL. Jadi untuk apa namanya thromboembolic effect dia lebih rendah. Kemudian ada nortindrone asetat, jadi dia memiliki low progestational dan memiliki estrogenik efek yang rendah. Kemudian di sini juga ada etinodiol di asetat, jadi dia memiliki medium progestational effect dan minor estrogenic effect. Kemudian sedikit memiliki androgenic effect dan dia biasanya ada spotting gitu ya, kalau misalnya pada higher dose gitu ya. Kemudian side efeknya dia tidak terlalu berat. Kemudian pada levonorgestrel, nah ini yang ini biasanya kita juga harus hati-hati. Levonorgestrel ini dia memiliki androgenic effect. Kemudian tapi untuk lipoprotein dia lebih punya negatif effect. Pada norgestrel, jadi dia ini ya dia high progestational, jadi norgestrel ini sering digunakan untuk misalnya untuk support luteal phase gitu ya. Kemudian mempunyai strong anti-estrogenic effect dan tapi sayangnya dia androgenic effect-nya lumayan tinggi gitu ya. Dan menyebabkan LDL kolesterolnya meningkat, kemudian HDL-nya justru turun. Untuk desogestrel, jadi dia memiliki high progestational selectivity gitu ya. Dia juga minimizing androgenic effect dan estrogenic activity. Jadi untuk desogestrel ini sebenarnya banyak yang dipilih ya, terutama untuk pil KB gitu. Kemudian ada norgestimate. Jadi di yang third generation yang satu ini, jadi dia memiliki high progestational, kemudian ada slight estrogenic effect dan minimal effect untuk serum lipoprotein dan karbohidrat metabolisme. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin ada masalah dengan resistensi insulin gitu ya, ini masih bisa diberikan ini gitu. Kemudian ada drospirenol. Nah, ini yang karena dia ada turunan dari spironolactone ya. Jadi dia punya poten progestogenik. Dia punya low androgenic activity. Kemudian dia bisa membantu untuk mensupresi
sekresi dari hormon yang menarik air gitu ya. Jadi dia, tapi nggak enaknya dia justru kaliumnya jadi tinggi gitu ya. Jadi kalau perempuan punya masalah dengan ginjal sebaiknya tidak diberikan. Ini adalah perawat progesterin yang paling sering ditemukan di Indonesia ya. Jadi mulai dari yang pil, kemudian ada yang suntik, kemudian pil ini jenisnya juga macam-macam gitu ya. Kemudian ada juga apa namanya LNG IUS. Nah ini yang apa namanya sering digunakan juga pada kasus-kasus yang untuk terapi endometriosis. Kemudian ini juga ada pil kontrasepsi darurat dan ini ada implan. Nah kalau di Amerika justru untuk KB ya, untuk KB itu lebih banyak memilih untuk penggunaan implan. Nah, ini yang sering diresepkan untuk haji. Ini pasti semuanya banyak yang begini juga ya, mungkin ya, gitu. Ini ada noredisteron di sini yang kebetulan sponsor kita hari ini ya. Ada Primolud N itu, tapi banyak juga ada jenis merek yang lain. Kemudian ada juga DMPA First Generation. Nah, yang ini yang biasanya kita berikan pada injeksi 3 bulanan. Sometimes ini juga diberikan pada kasus-kasus endometriosis yang memang dengan BPJS, yang mungkin di fase ke sana tidak bisa mendapatkan terapi apa namanya, misalnya seperti Dienoges untuk terapi endometriosis, maka karena mahal ya, maka diberikan ini. Kita mulai dengan noredisteron yang paling sering digunakan ya. Jadi noredisteron ini tidak semata-mata untuk KB saja, tapi dia juga bisa digunakan untuk terapi AUB, dysmenorrhea, premenstrual syndrome, endometriosis juga juga tapi tidak banyak gitu ya. Kemudian bisa untuk menunda haid, juga bisa kita gunakan progesteron test misalnya pada kasus-kasus amenorrhea sekunder gitu ya. Misalnya kok nggak haid, kemudian kita ada progesteron challenge test. Nah itu kita berikan ini ya noredisteron. Kemudian misalnya pada kasus-kasus tertentu untuk pratindakan contohnya misalnya kasus AUB yang akan dilaksanakan histeroskopi. Nah, makanya kita berikan noredisteron ini dulu untuk persiapan supaya dindingnya tipis jadi untuk diagnosis atau misalnya untuk tindakan lebih mudah. Dosisnya berapa? Jadi satu tablet atau caps per hari per oral yaitu sekitar 5 mg. Efek sampingnya apa? Di sini ada fluid retention gitu ya. Kemudian ada nyeri payudara gitu ya, ada breast discomfort gitu. Kemudian ada sakit kepala, pusing, sedikit mual, depressed mood, ada kembung. Nah, yang nggak enak ini kalau misalnya buat haji ini breakthrough bleeding atau spotting ya. Kemudian ada kenaikan berat badan dan biasanya ada sedikit perubahan dari liver function. Kontraindikasinya apa? Jadi pada diabetes dengan gangguan vaskuler, kemudian riwayat gangguan liver atau hiper menetap, tumor pada liver, baik jinak maupun ganas, kemudian memiliki keganasan yang berhubungan dengan seks hormon, misalnya kanker payudara gitu ya, yang ternyata terkait dengan progesteron reseptor. Nah, itu harus hati-hati pemberiannya. Kemudian dengan alergi dengan bahan aktif noredisteron dan Durbin-Johnson syndrome, di mana Durbin-Johnson syndrome ini memiliki gangguan dari fungsi hati. Kemudian DMPA, ini juga sering kita berikan, mungkin di fase 1 ya, itu sering juga diberikan. Indikasinya adalah kontrasepsi karena dia long term, yaitu 3 bulan sekali gitu ya. Dia tapi bisa juga diberikan sebagai terapi abnormal uterine bleeding dan endometriosis. Untuk dosisnya adalah 100 mg injeksi, bisa diberikan di bokong atau lengan atas, yaitu diberikan per 3 bulan. Side effect-nya apa? Nah, ini side effect-nya dia ada prolong atau heavy vaginal bleeding dari irregular bleeding, jadi nggak karu-karuan ini ya keluar darah haidnya, kemudian bisa juga sampai spotting gitu. Bisa juga amenorrhea sama sekali dia nggak ada haid gitu ya. Itu yang sering sih banyak kan malah amenorrhea. Kalau misalnya pun sudah amenorrhea biasanya munculnya adanya spotting karena dinding dari endometriumnya tipis. Kemudian ada juga sakit kepala, pusing gitu ya. Nah, yang paling sering dikeluhkan kalau pakai DMPA ini adalah peningkatan berat badan, jadi lebih gemuk gitu ya. Ini sering kali. Kemudian change in mood dan sex drive, jadi biasanya malas berhubungan gitu ya, nggak ada adanya penurunan libido pada wanita-wanita penggunanya. Kemudian biasanya juga yang sering dikeluhkan adalah kembung gitu, perutnya nggak enak gitu ya. Yang sekarang banyak disorot tentang DMPA ini kalau penggunaan jangka panjangnya adalah yang pasti karena dia ada penekanan estrogen yang sangat atau cukup kuat gitu ya. Jadi dia ada lost bone mineral density yang sering keluar akhir-akhir ini adalah brain tumor atau meningioma.
kemudian ada blood clots, kemudian delay fertility. Jadi kalau misalnya pakainya jangka panjang mau kembali itu lama banget. Seringkali pada saya saat masih sekolah gitu ya, saya sering diingatkan oleh guru saya. Jadi kalau misalnya pemberian DMPA itu jangan lebih dari 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun dia mengembalikan infertilitasnya sangat sulit dan lama. Kadang-kadang butuh 1 tahun untuk kembali infertilitasnya. Makanya kalau misalnya orangnya itu berencana ingin menggunakan atau ingin hamil lagi gitu, jangan disarankan untuk penggunaan DMPA jangka panjang. Dan yang terakhir ada vision problem saat ini juga masih dalam proses penelitian gitu ya karena ada yang mata kabur masih dihubungkan dengan adanya meningioma. Untuk kontraindikasinya, jadi di sini eh, kalau misalnya curiga hamil atau misalnya tes PK udah positif tidak boleh diberikan DMPA. Kemudian ada aktif thrombophlebitis gitu ya atau histori ada thromboembolic disorder atau cerebral vascular disease sebaiknya jangan diberikan. Kemudian ada malignansi di payudara yang terkait dengan progesteron reseptor, sebaiknya juga jangan diberikan. Nah, ini yang kemarin sempat disebutkan gitu ya. Jadi, progestogen yang meningkatkan resiko meningioma. Ya, jadi di sini yang disebutkan adalah eh medrogeston, medroksiprogesterone asetat, dan promegeston. Nah, ini yang sering meningkatkan resiko terjadinya intracranial meningioma. Kemudian juga resikonya gitu ya untuk injeksi jangka panjang itu memang perlu ini ya dipertimbangkan jadi pemberiannya. Makanya dulu sempat disebutkan bahwa sebaiknya tidak lebih dari 2 tahun gitu ya. Jadi memang lebih hati-hati pemberiannya ya. Kemudian ada mini pill. Nah, mini pill ini banyak banget, isinya macam-macam. Jadi ada yang isinya linestranol, levonorgestrel, dan desogestrel. Nah, yang linestranol ini banyak sekali gitu ya. Di pasaran Indonesia ini banyak. Yang levonorgestrel dan desogestrel ini agak jarang, eh, tapi ada sih gitu. Tapi yang desogestrel ini saya sudah susah menemukan karena di antara tiga ini, kalau misalnya pada ibu-ibu yang ingin menyusui gitu ya, pilihan untuk apa namanya progestin pill only ini, yang desogestrel ini yang sedikit menimbulkan ini apa gejala sakit kepala, mual, muntah itu desogestrel. Kalau yang dua ini masih agak lumayan, nggak enak setelah dikonsumsi gitu. Kemudian lebih banyak digunakan kontrasepsi pada ibu menyusui, dosisnya 1 tablet per hari dan atau per oral. Efek sampingnya adalah ada perubahan mood, penurunan libido, sakit kepala, mual, kembung, menstruasi tidak teratur, ada kenaikan berat badan. Dan kontraindikasinya apa saja? Jadi kalau hamil jelas nggak boleh diberikan. Ada unexplained vaginal bleeding, takutnya misalnya apakah itu CA atau abnormal uterine bleeding yang lain, misalnya dengan adanya miom gitu ya. Karena ada beberapa miom yang memang terinjus lebih besar kalau misalnya dia mengkonsumsi progestin. Kemudian ada kanker payudara, ada arterial disease, dan ada thromboembolic disorder. Untuk Dienoges digunakan untuk kontrasepsi sebagai terapi endometriosis. Dosisnya bisa 1 tablet, yaitu 2 miligram per hari per oral. Efek sampingnya ada sakit kepala, mual muntah kembung, perubahan mood, kenaikan berat badan, ada jerawat, ada spotting. Kontraindikasinya ada arterial disease, thromboembolic disorder, hormone dependent breast cancer, dan undiagnosed vaginal bleeding. Ini susah kalau misalnya kita menemukan ada kasus-kasus pasien dengan endometriosis, tapi ternyata mereka memiliki arterial disease atau thromboembolic disorder. Itu kita susah banget karena salah satu terapi yang bagus ya, Dianoges ini bagus untuk menekan nyeri pada kasus-kasus endometriosis yang main problemnya adalah nyeri. Dengan penggunaan yang Dianoges ini penggunaannya jangka panjang, jadi nggak bisa hanya dalam satu siklus gitu kan, satu satu paketnya 28 gitu nggak bisa, jadi harus continue diberikan. Kemudian ini juga lagi ngehits nih drospirenone ya. Jadi ini sekarang keluar drospirenone tunggal gitu ya. Jadi dia turunannya spironolakton, jadi digunakan sebagai kontrasepsi, yaitu pada menyusui bisa, tetapi pada kasus hiperandrogen, akne, hirsutisme juga sering dijadikan pilihan untuk terapi. Juga terapi pada PCOS. Nah ini kebetulan kalau misalnya ada rencana terapi reproduksi berbantu gitu ya, itu kalau misalnya ada kasus PCOS ini boleh diberikan ini untuk menekan hiperandrogennya dengan efek dari drospirenone ini tadi. Dosisnya berapa? Dosisnya itu 1 kali 1 tablet ya.
4 mg per hari per oral. Efek sampingnya ada ada mual, muntah, kemudian ada gangguan haid biasanya, kemudian ada bleeding atau spotting gitu ya. Kemudian ada painful. Nah, ini nggak enaknya di sini. Salah satu yang dari progestin ini rata-rata kalau misalnya dia bisa mengurangi nyeri haid, kalau drospirenol enggak gitu ya. Kemudian ada sakit kepala dan ada breast tenderness. Kontraindikasinya karena ini karena dia bekerjanya di sistem RAA gitu ya. Jadi ini hati-hati kalau misalnya pada pasien-pasien dengan penderita gagal ginjal kronis, gagal ginjal akut gitu ya, atau masalah dengan adrenal ini hati-hati. Kemudian ada bisa menyebabkan adrenal insufisiensi gitu ya. Misalnya kalau apa namanya kasus-kasus yang apa namanya yang bermasalah pokoknya ginjal sama adrenal tuh jangan diberikan. Kemudian ada history, misalnya ada cervical cancer atau other progesterone sensitive cancers, itu kita harus pertimbangkan betul pemberiannya. Kemudian kalau misalnya ada liver, di liver ada tumor atau misalnya baik itu jinak atau ganas gitu ya, sama ada gangguan dari liver, sebaiknya jangan diberikan karena akan memperberat fungsi dari livernya. Karena semua obat pasti metabolismenya juga ada di liver. Kemudian ada undiagnosed abnormal uterine bleeding dan hiperkalemi, karena dia bisa menyebabkan level potasium yang tinggi. Nah, ini sering kali jadi masalah ya. Kayak tadi Dokter Esa tuh sudah sempat menyebutkan, Dokter Asana juga sudah menjelaskan tentang siklus menstruasi yang sangat jelas gitu. Nah, ini berkaitan siklus menstruasi ini sama pemberian dari pil progestin ini gimana gitu ya. Kapan sih diberikan? Kalau ininya ya, kalau statement yang sudah pernah diberikan secara ilmiah itu adalah pada 3 hari sebelum menstruasi yang akan datang sampai dengan selesai melaksanakan ibadah. Tapi ada dengan syaratnya. Jadi bukan menstruasi yang berikutnya habis itu besok berangkat gitu. Seperti tadi dokter Asana kan bilang hari ini datang besok apa namanya haid padahal besok juga berangkatnya. Nah, itu bahaya banget. Jadi harus jauh-jauh hari. Jadi misalnya apa namanya diberitahukan bisa 2 bulan atau sebelumnya gitu ya supaya apa pengaturannya itu lebih teratur, lebih jelas gitu. Nah, ini kan makanya yang jadi kendala kalau misalnya datang itu selalu mepet-mepet di sini. Kemudian pil progestin ini pemberiannya itu continue, jadi diberikan terus-menerus dan on time menyesuaikan jam. Jadi misalnya di Indonesia jam berapa harus menyesuaikan waktu di Arab konsumsinya jam berapa, gitu ya. Gimana kalau terjadi perdarahan spontan? Nggak enaknya nih ya, progestin pil ini ya. Jadi kalau misalnya penggunaannya lebih dari 14 hari bisa muncul spotting gitu. Dan minumnya atau misalnya pada kasus-kasus yang minumnya nggak taat atau nggak teratur, misalnya ada yang kelupaan atau apa gitu jamnya nggak sama gitu ya, itu bisa terjadi spotting. Nah, spotting ini sebenarnya kenapa? Karena endometriumnya itu terlalu tipis. Nah, kalau endometriumnya tipis ini ya ibarat seperti bangunan gitu ya, bata, pasti harus ada semennya. Ya sama seperti ini juga. Jadi kalau misalnya memang itu tipis banget, kita perlu memberikan semennya. Semennya apa? Bisa kita berikan preparat estrogen. Berapa preparat estrogennya? Bisa diberikan apa namanya 1 kali 1 sampai 2 kali 1 selama 5 hari berturut-turut pada saat munculnya. Cuman masalahnya preparat estrogen itu juga nggak semua tempat ada gitu ya. Kalau kita minumnya apa namanya, misalnya ibadah haji cuma minum progesin aja gitu. Kalau minum lupa minum gimana? Kalau minumnya satu gitu lupa gitu ya, minum pil yang terlewat segera setelah ingat dan lanjutkan minum pil KB sesuai jadwal seperti biasa. Kalau lupa dua gitu ya, atau selama 2 hari berturut-turut, jadi minum 2 pil segera setelah ingat, kemudian minum 2 pil lagi keesokan harinya, kemudian dilanjutkan 1 kali 1 setelahnya. Nah, selain pil kontrasepsi ternyata ada juga yang implan ya. Misalnya eh, saya ini udah pakai implan gitu, tapi saya mau berangkat haji gimana? Apakah saya perlu ini lagi apa namanya perlu ditambahin lagi gitu ya? Biasanya sih kita lihat-lihat ya. Kita ngomongin implannya dulu gimana. Jadi memang implan ini sering digunakan sebagai kontrasepsi menyusui wanita obes dengan efek sampingnya ya ini tadi ada sakit kepala. Nah kadang-kadang ada sore throat gitu nggak enak di leher gitu ya. Bisa timbul vaginitis karena dia memang menekan estrogennya cukup lumayan gitu ya, seperti DMPA dan ada penurunan, ada kenaikan berat badan, tapi dia tidak seperti DMPA. Adapun juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu naik gitu ya. Bisa timbul jerawat, kemudian ada abdominal pain, kemudian ada breast pain, kadang
Dan yang biasanya dikeluhkan adalah sering muncul spotting. Nah, macam-macamnya apa saja? Jadi macam-macamnya ini banyak gitu ya. Jadi ada yang Norplan, Jadel, kemudian ada Implanon. Nah, yang di Indonesia ini kalau yang paten ya, ada yang Implanon NXT ini gitu. Jadi dia biasanya selama 3 tahun. Tapi ada juga yang di BKKBN itu juga yang untuk 3 tahun, yang single road juga kok isinya gitu. Jadi makanya yang ini kalau makanya kalau misalnya di Amerika nih sering disukai karena eh, dia ini ya apa namanya cukup kuat untuk menekan ovulasi. Jadi untuk mencegah kehamilan juga cukup kuat. Implan ini punya kontraindikasi apa saja. Pada pregnancy, kemudian ada history of blood clots, heart attack sama stroke gitu misalnya riwayat-riwayat ada tromboemboli gitu ya. Kemudian ada liver disease atau liver tumor, bisa juga pada unexplained vaginal bleeding, kemudian histori dari breast cancer yang sensitif terhadap progestin, kemudian ada alergi terhadap kalau misalnya dulu pernah dipakai implan ternyata alergi gitu ya. Kemudian ada penggunaan obat-obat yang apa namanya enzyme inducing drugs atau herbal product gitu. Jadi memang harus dihentikan. Kemudian ada heavy smoker. Kalau heavy smoker ini akan meningkatkan resiko terjadinya tromboemboli pada penggunaan implan. Komplikasinya, jadi di sini ada menstrual changes gitu ya. Jadi bisa irregular, bisa apa namanya lebih sedikit. Biasanya kalau penggunaan implan itu yang awal-awal gitu, kebanyakan ya pada eh, sekitar 3 bulan pertama ada yang masih ada haid gitu. Setelahnya biasanya seringkali tidak ada haid. Kalau misalnya ada pun hanya spotting-spotting. Kalau misalnya di fasenya haid munculnya juga tidak banyak haidnya gitu ya. Tapi kebanyakan justru malah tidak muncul haid. Kemudian ada pain gitu ya. Yang sering dikeluhkan ya mungkin nyeri apa di ini ya tulang belakang gitu ya, ke perut, kemudian di lengan tempatnya apa implannya dimasukkan. Kalau di belakang kenapa ya? Karena kan dimanapun juga implan ini akan supresi estrogen gitu. Jadi kalau misalnya ada deposit estrogen apa namanya menekan estrogen, jadi bone mineral density-nya pasti juga akan turun. Kemudian efek samping yang lain biasanya ada sakit kepala, pusing, mual, ada penaikan berat badan gitu ya, ada muncul jerawat, mood swing, depression sama penurunan libido gitu ya. Infeksi ini bisa terjadi kalau misalnya masangnya nggak apa namanya nggak bersih atau nggak steril gitu. Makanya pemasangan implan itu betul-betul harus steril. Jadi misalnya seperti di gambar ini ya, jadi misalnya ada tetap harus ada duk gitu, dibersihkan. Jadi kita juga pakai handscoon-nya juga handscoon steril gitu ya. Kemudian breast cancer. Nah, ini apa namanya nggak lihat-lihat sih kalau kalau misalnya ternyata breast cancernya yang apa namanya progesterone reseptornya positif atau PR-nya positif ya jangan. Kemudian yang lainnya lagi di sini ada LNG IUS. Nah, LNG IUS ini juga bisa dijadikan pilihan ya karena dia mengandung levonorgestrel. Jadi dia selain kontrasepsi juga bisa terapi untuk penyakit ginekologi tertentu, contohnya AUB, kemudian endometriosis, dan dia memiliki sifat yang localized. Jadi dia ada di situ aja gitu, jarang sekali sampai ke sirkulasi. Dan efeknya jangka panjang, penggunaannya juga jangka panjang, memiliki mekanisme aksinya, jadi dia menipiskan endometrium gitu ya. Jadi dia menghambat sperma masuk ke dalam uterus dan dia juga memiliki sifat untuk menebalkan cervical mucus ini pada perkabian ya. Kemudian kalau misalnya ini bisa dilihat di gambar yang ini. Jadi kalau sebelum penggunaan LNG IUS, jadi kemungkinan ada perubahan endometrium gitu ya. Jadi yang tadinya pada saat ovulasi gitu mungkin dia kemudian tebal, kemudian pada saat fase luteal dia juga eh, tebal gitu ya. Sedangkan kalau sudah pakai LNG IUS dia enggak, jadi dia tidak terlalu tebal gitu ya. Dan dia jumlah menstruasinya sangat berkurang. Justru pada pengguna LNG iOS ini jarang sekali haid, kalau misalnya ada cuma spotting saja. Macam-macamnya apa? Ya ini macam-macamnya ya. Ada yang LNG iOS 20, ada yang 8 gitu, ada LNG 20, ada LNG iOS 9. Nah, ini apa namanya? Jadi eh yang paling yang banyak di Indonesia nih yang ini, Mirena ini gitu. Tapi harganya lumayan. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya kita bedakan antara apa namanya ada Mirena, JD, Skyla, Levosert, Liletta, sama Kilena berdasarkan jenis-jenis alerginya.
Jadi ini memang ada dosis-dosis yang berbeda. Nah, yang yang di Indonesia ini, yang Mirena ini dia bisa sampai 5 tahun gitu penggunaannya. Jadi kalau lebih baik pilihnya yang lebih lama, karena terkait dari biayanya. Jadi side effect-nya apa saja? Jadi side effect-nya itu ada menstrual changes pastinya, ada pain gitu ya. Kemudian ada vaginal issues, ada unusual discharge, ada itching odor atau sores. Karena gimana pun juga yang masuk itu adalah benda asing yang bisa berubah pada kulit, bisa muncul ini ya jerawat, terus habis itu kulitnya lebih berminyak gitu ya. Dan bisa ada spot-spot di wajah atau dark patches on the face gitu. Kemudian ada mood changes, yang other symptomnya seperti biasa sama ya rata-rata seperti progestin pada umumnya dan ada temporary symptoms, ada sakit kepala, bleeding atau nyeri pada saat ini insersinya, tapi hanya sebentar. Kontraindikasinya apa saja? Ini juga lihat-lihat ya, meskipun dia oke lah, bagus gitu, tapi eh, harus hati-hati yang pasti hamil nggak boleh dimasukkan. Kemudian cervicitis purulent, CA cervix, CA endometrium, unexplained abnormal uterine bleeding, kemudian apa namanya gestasional tuh apa neoplasma gitu ya, trophoblastic neoplasma, kemudian ada peningkatan beta HCG, kemudian ada current breast cancer, ovarian cancer, uterine leiomyoma atau dengan distortion cavity gitu, kemudian ada distorsi kavum uteri dan riwayat kegagalan insersi IUD dan pelvic TB. Komplikasinya apa? Jadi dia bisa ekspulsi tapi rendah sih, sekitar 7-8%. Bisa juga perforasi kalau masangnya nggak hati-hati gitu, tapi jarang sekali. Bisa breakthrough bleeding. Makanya 3-6 bulan setelah pemasangan biasanya memang ada spotting. Ya, jadi apa namanya juga ada ini ya, spotting juga pada 2 tahun pertama pemakaian. Kalau 3-6 bulan itu suka ya masih ada apa namanya haidnya, tapi kalau sudah 2 tahun pertama pemakaian biasanya ada spottingnya, setelahnya tidak. Ini jadi ada reversible therapeutic hormonal option ya untuk menstrual suppression. Jadi kalau misalnya kita lihat yang untuk yang mengandung progestin, di sini kita lihat yang ini ya, apa namanya? Ada DMPA. Jadi ini apa namanya? Kalau misalnya dia untuk kembalinya tuh biasanya dia lebih lama ya untuk apa namanya? Kembali misalnya haidnya bisa balik normal gitu lebih lama gitu ya. Dan efek samping yang lain dan dia juga mempunyai resiko untuk menurunkan bone mass density gitu. Tapi reversible kalau dihentikan, tapi kembalinya lama. Kemudian untuk oral progesteron, jadi dia lebih apa namanya safe untuk pasien-pasien yang apa namanya kontraindikasi yang mengandung estrogen gitu. Kemudian dia dengan kesulitan yang ini ya, jadi karena dia susahnya kan kalau misalnya pil harus minum tiap hari, susahnya kalau ada lupa. Jadi orang juga kadang-kadang bosan minum pil. Itu jadi masalah memang. Kemudian ada breakthrough bleeding dan ada kenaikan berat badan, tapi untuk resikonya dia lebih minimal kalau dihentikan. Kemudian ada Lenci IUS, jadi dia 5 tahun itu efektif gitu ya, memiliki minimal effect gitu. Kemudian ya itu tadi, jadi kalau misalnya 2 tahun pertama dia masih ada spotting gitu ya. Dan takutnya tuh kan kalau misalnya pemasangan pertama nggak higienis gitu, jadi dia bisa infeksi gitu. Padahal udah mahal-mahal dipasang ternyata infeksi. Jadi misalnya pemasangannya juga harus hati-hati. Oke, take home message dari saya, jadi prepara progresif ini dapat menjadi pilihan penundaan haid untuk pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Pemilihan preparator progresif harus mempertimbangkan indikasi, efektivitas, efek samping, dan kontraindikasi. Mulai pemberian sangat berpengaruh terhadap pencegahan haid saat melaksanakan ibadah. Jadi mau yang mana? Nah, tambah bingung mungkin ya. Jadi nanti kita akan melihat juga yang lainnya bagaimana. Pastinya kalau misalnya kita memberikan terapi untuk penundaan haid pasti pilih yang paling bagus dan minimal efek ke depannya gitu kan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya.